Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kemudian melanjutkan wassallallahu ala sayyidina Muhammadin berselawat. Bagi yang kenal Nabi, dia tidak akan lupa salawat. Dan salawat dibaca, salawat dimasukkan di dalam doa kita, salawat dimasukkan dalam tulisan kita, salawat dimasukkan dalam segala aktivitas kita. Ini punya tujuan, karena salawat adalah ibadah yang Masya Allah. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW ini adalah amal yang sangat mudah diterima oleh Allah. Yang namanya salawat, ibadah yang sangat mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para ulama menggabungkan doanya dengan salawat, sehingga membuka dengan salawat, menutup dengan salawat, dengan harapan apa? Salawat diterima, salawat diterima, salawat sebagai pembuka diterima, salawat sebagai penutup diterima. Apakah tengah-tengahnya akan ditinggal oleh Allah? Maka difahami para ulama, ini termasuk anjuran, dihimbau kalau ingin berdoa, jangan lupa memulai dengan membaca salawat dan dipungkasi dengan membaca salawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dari itu, untuk mendapatkan doanya malaikat dan doa malaikat dan salawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dari Allah karena kita bersalawat kepada Rasulullah. Kan disebutkan dalam hadis, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat 10 kali. Salawat Allah 10 kali, lihat. Salawat Allah 10 kali. Kita salawat sekali, Allah balas 10 kali. Kalau sudah Allah balas 10 kali, Allah balas 10 kali. Bagaimana balasan salawat Allah itu? Disebutkan dalam Al-Quran, walladzi yusalli alaikum walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu. Allah bersalawat kepada kalian dan malaikatnya, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Sehingga para ulama mengatakan bahasanya doa yang dikabul adalah salawat. Kenapa? Karena kalau kita membaca salawat, membawa malaikat untuk mendoakan kita, menjadikan Allah membalas dengan salawat. Dengan kalau salawat Allah tadi, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, bagaimana salawatnya Allah kepada hambanya? Kalau kita kan bersalawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dibalas oleh Allah 10 kali. 1 dibalas 10, hebat. 1 dibalas 1 saja sudah cukup. Tapi Allah yang Maha Kasih membalas 10, dan balasan Allah liyukhrijakum, untuk mengeluarkan kalian minadh-dhulumati, dari gelapnya hidup, gelapnya pikiran, segala bentuk kegelapan, ilan nur, menuju cahaya, cahaya pemahaman, cahaya iman, cahaya ketenangan hati, dan seterusnya. Maka salawat tidak pernah ditinggal, karena para ulama ngerti begitu hebatnya salawat. Dan juga makna sambung kepada sahibus syariah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina, gelar sayyid. Sayyid, Nabi adalah sayyid. Nabi adalah sayyid dalam hadis sahih dengan bermacam-macam riwayat. Hadis sahih, Nabi menyebut diri beliau adalah sayyid. Anna sayyidu waladi Adam wala fakhr. Anna sayyidu waladi Adnana wala fakhr. Anna sayyidun nas yaumal qiyamati wala fakhr. Jadi kalimat sayyid, sayyid, sayyid disebut oleh Rasulullah langsung oleh lidah beliau. Anna sayyidun nas yaumal qiyamati. Aku adalah sayyidnya manusia di hari kiamat. Wala fakhr. Pun Nabi tidak menjadi sebab itu sombong. Itu tidak menjadikan Nabi sombong. Sayyid Nabi, makanya alangkah indahnya kalau kita menggelari Nabi juga dengan Sayyidina Muhammad. Sayyid adalah orang yang mengungguli yang lainnya, sada, mengungguli yang lainnya adalah Sayyid. Khatamin Nabiyyina, gelar Nabi itu khatamin Nabiyina, bisa khatimin Nabiyina. Kalau khatimin Nabiyina, pungkasan para nabi. Khatimin Nabiyina,
pungkasan para nabi, dan memang tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatimin nabiyina, khatim, pungkasan. Segala utusan mereka ada utusan setelahnya. Kecuali baginda Nabi sebagai khatimin nabiyina, karena Nabi adalah khatimin nabiyina, pungkasan para nabi, maka syariat Nabi mencakup semuanya. Sebab setiap nabi diutus untuk kaumnya, nabi ini diutus untuk kaumnya, nabi ini diutus untuk kaumnya, dan Nabi Muhammad karena nabi akhir zaman yang sebagai pungkasan, maka nabi diutus untuk semua kaum. Dan juga makna khatamin nabinya, taknya di fathah, khatam, stempel. Khatamin nabiyina, stempel. Apa makna stempel di sini? Tidak ada nabi terdahulu, tidak sah nabi-nabi terdahulu kecuali mereka harus ngakui Nabi Muhammad. Setempelnya itu Nabi Muhammad. Jadi tidak ada nabi yang terdahulu kecuali mereka harus membawa pesan tentang ada nabi akhir zaman yang akan diutus oleh Allah. Kalau tidak, maka tidak dianggap kenabian mereka. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi, dan keluarga Nabi, alihi, keluarga baginda Nabi. Jadi kalau berselawat jangan pelit, jangan hanya kepada Nabi saja. Kalau bisa disambung dengan keluarga baginda Nabi, kemudian disambung dengan sahabat baginda Nabi, ali, sahabat dan keluarga. Dua pilar agama Islam. Dua pilar agama Islam adalah hubbu ahli baitin Nabi wa hubbu ashabin Nabi. Kalau satu kita runtuhkan, runtuhlah agama. Likulli dinin asas, disebutkan setiap agama ada asasnya. Wa asasu dinil islami, dan asas agama Islam adalah hubbu ahli baiti rasulillahi wa hubbu ashabi rasulillahi. Asas agama Islam adalah cinta kepada sahabat Nabi dan cinta ahli bait Nabi SAW. Dan memang ada kelompok yang benci kepada sahabat Nabi, maka mereka bukanlah golongan Islam yang benar. Ada mencintai ahli bait Nabi tapi benci sahabat Nabi. Ada cinta sahabat Nabi tapi benci ahli bait Nabi, bukanlah akidah yang benar. Akidah Islam adalah mencintai ahli bait Nabi Muhammad dan mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ahli bait di sini, alin Nabi, keluarga Nabi, ada yang pertama adalah alin Nabi adalah ashabul kisah. Yang pertama ashabul kisah adalah yang diajak ibtihal, yang diselimuti oleh kain oleh Nabi, kemudian Nabi beribtihal di saat berhadapan dengan orang-orang kafir. Ibtihal itu adalah mengadu kepada Allah, lalu menyerahkan kepada Allah, yang dusta akan kedapatkan musibah. Ya Allah, kalau aku dusta maka turunkan musibah. Siapapun yang dusta di antara kami berdua, turunkan musibah. Ini namanya ibtihal. Sumpah yang sumpah di hadapan Allah, dan yang berdusta nanti akan mendapatkan musibah. Ibtihal. Di situ ada ashabul kisah, orang yang diselimuti oleh Nabi dengan kain, yaitu beliau sendiri, Sayyidina Rasul, kemudian Sayyidat Fatimah Zahra, Sayyidina Imam Ali, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Husain. 5. Kemudian ditambah yang kedua, ditambah istri Nabi. Sebab ayat innama yuridullah itu adalah tentang istri-istri Nabi. Jadi istri Nabi adalah ahli bait Nabi. Jangan seperti sebagian orang mengeluarkan istri Nabi. Wong di Al-Quran itu tentang istri Nabi, kok malah dikeluarkan. Ini ada orang yang benci kepada istri Nabi. Istri Nabi termasuk ahli bait. Innama yuridullah yudhiba amrisa ahlal bait, itu adalah istri Nabi. Adapun hadis Nabi, haula ahli baiti fa'adhib anhum ridsa, itu hadis. Jadi jelas ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ashabul kisah tadi, dan juga istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga ditambah Bani Hashim, Bani Muttalib. Semua Bani Hashim dan Bani Muttalib yang dalam madhab kita Imam Syafi'i, yang ketiga ini yang tidak boleh menerima zakat dari Bani Hashim, Bani Muttalib. Imam Syafi'i adalah min ahli baiti karena beliau adalah Muttalibi. Ketemu di jidnya Nabi yang keberapa? Imam Syafi'i kalau nasabnya memang tidak ke Nabi, tapi ke Bani Muttalib dan Bani Hashim. Itu dalam madhab kita Imam Syafi'i. Kemudian nanti di sana ada
pendapat para ulama fi maqamid du'a, kalau sudah disebut ahli bait Nabi dalam doa adalah semua orang yang bertakwa adalah mendapatkan doa. Jadi fi maqamid du'a, di dalam doa ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka orang yang bertakwa. Jadi kalau kita mendoakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali, maka kita semuanya kalau kita bertakwa mendapatkan doa tersebut. Baik, ini adalah masalah ahli bait. Dan hubbu ahli bait adalah wajib. Wa sahbihi, dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, kita harus tahu sahabat Nabi adalah, siapakah sahabat Nabi? Sahabat Nabi adalah orang yang hidup saat Nabi hidup. Hidup saat Nabi hidup. Hidup bersama Nabi, satu. Yang kedua, Islam bersama Nabi. Yang ketiga, mati dalam keadaan Islam. Hidup bersama Nabi, Islam saat ketemu Nabi, dan matinya pun dalam keadaan Islam. Kalau salah satu dari 3 syarat ini jebol, nggak bisa jadi sahabat Nabi. Hidup bersama Nabi, Islam saat itu, mati Islam, tidak sahabat Nabi karena nggak ketemu Nabi. Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani hidup bersama Nabi, hidup pada zaman Nabi, beriman kepada Nabi, mati dalam keadaan beriman, tapi Uwais Al-Qarani tidak disebut sebagai sahabat karena tidak sempat ketemu Nabi SAW. Ada ketemu Nabi dan Islam bersama Nabi, tapi setelah Nabi murtad. Setelah ketemu Nabi, setelah Nabi wafat, murtad, matinya dalam keadaan tidak beriman, maka bukan sahabat Nabi. Atau ketemu Nabi tapi belum masuk Islam, setelah Nabi wafat baru masuk Islam, tidak dianggap sebagai sahabat. Ketemu Nabi tapi belum masuk Islam, setelah Nabi wafat baru nyesel masuk Islam, tidak sebagai sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi adalah yang bertemu Nabi, masuk Islam waktu Nabi hidup, kemudian mati pun dalam keadaan Islam. Maksud hidup Nabi ini adalah hidup sebelum beliau wafat saat itu. Biarpun keyakinan kita Nabi itu adalah hidup, Nabi itu hidup, para sholihin, para syuhada hidup, tapi hidupnya beda, bukan hidup di dunia. Maksudnya hidup Nabi di alam dunia, bukan kehidupan yang khusus di alam barzah. Baik, kemudian ajma'in, semuanya tanpa terkecuali, diperluas doanya, ajma'in semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau, ya Allah. Aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertaubat kepadamu.